Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Mama Anas akan membahas tentang efek KB suntik gambaran yang kedua, yakni keluar darah secara terus-menerus melebihi 15 hari umpama sampai dengan berbulan-bulan. Dan untuk pembahasan mengenai efek KB suntik bagian yang pertama, yakni keluar darah yang sedikit dan terputus-putus, telah dibahas mengenai hukum dan juga masalah sholatnya pada video bagian pertama. Dan linknya ada di deskripsi video. Apabila seorang wanita yang tadinya headnya normal, kemudian dia mengikuti program KB dan KB-nya adalah KB suntik, biasanya ada efek yang akan berpengaruh pada wanita tersebut. Di antaranya ada yang keluar darah headnya menjadi terus-menerus melebihi 15 hari. Kita ambil contoh keluar darahnya selama 60 hari atau 2 bulan. Yang jadi permasalahannya adalah dalam 60 hari ini, berapa harikah haidnya dan berapa harikah istihadhahnya. Istihadhah adalah masa keluar darah namun dalam kondisi suci. Jadi darahnya ini bukan darah haid tapi darah penyakit. Sehingga tetap wajib sholat, wajib puasa dan juga boleh berhubungan suami istri. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum sholatnya? Di hari yang manakah wajib sholat dan di hari yang manakah haram sholat? Untuk mengetahui jawabannya, simak videonya sampai akhir. Untuk permasalahan yang pertama, berapa harikah haidnya dan berapa harikah istihadhahnya dari yang 60 hari tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus kembalikan kepada hukum mustahadhah yang 7. Jangan langsung menganggap bahwa haidnya itu 15 hari. Kebanyakan di masyarakat kita, wanita ketika keluar darah istihadhah, yakni keluar darah yang melebihi 15 hari, kebanyakan langsung menganggap haidnya 15 hari, sisanya istihadhah. Karena maksimal haid 15 hari sehingga menganggap haidnya 15 hari dan sisanya istihadhah. Padahal ini adalah pendapat yang salah. Lalu bagaimana pendapat yang benar atau bagaimana hukum yang benar? Nah, yang benar adalah harus dikembalikan kepada mustahadhah yang 7. Nah, dari yang 7 ini, wanita tersebut termasuknya yang mana? Untuk mengetahui termasuknya yang mana dari yang mustahadhah 7 ini, maka harus dikembalikan kepada wanita tersebut. Pertama, kita tanyakan kepada wanita tersebut, apakah dia pernah haid dan suci sebelumnya, ataukah dia baru pertama kali haid? Dalam artian dia baru pertama kali baligh. Maka apabila dia pernah haid dan suci sebelumnya, maka termasuk wanita mu'tadah. Sedangkan apabila belum pernah haid sebelumnya, maka termasuk wanita mubtadi'ah. Nah, karena di sini kasusnya pernah haid sebelumnya, maka wanita tersebut termasuknya golongan mu'tadah. Namun mu'tadah kan ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Untuk mengetahui termasuknya yang mana, kita harus tanyakan lagi kepada wanita tersebut. Mu'tadah mumayyizah berarti wanita yang pernah haid dan suci sebelumnya dan bisa membedakan warna darah. Apabila termasuk wanita mu'tadah mumayyizah, maka untuk menghitung mana haid dan mana istihadhah adalah dengan menjadikan darah kuat sebagai darah haid dan menjadikan darah lemah sebagai darah istihadhah. Namun, menjadikan darah kuat sebagai haid dan menjadikan darah lemah sebagai darah istihadhah ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang biasa disebut dengan syarat tamyiz. Syarat yang pertama adalah darah kuat minimal ada 24 jam. Syarat yang kedua, darah kuat keluarnya tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam.
Dan syarat yang ketiga, darah lemahnya apabila menjadi darah pemisah, artinya darah kuat, keluar darah lemah, keluar darah kuat lagi, berarti darah lemahnya ada di tengah-tengah. Maka minimal darah lemahnya harus ada 15 hari, 15 malam. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa masuk golongan mumayyizah, tapi masuknya ke golongan ghairu mumayyizah. Lalu bagaimanakah dengan mu'taddah ghairu mumayyizah? Bagaimana cara menghukumi haid dan istihadahnya? Cara menghukumi haid dan istihadahnya adalah dengan dikembalikan kepada haid terakhirnya, atau bisa juga dikembalikan kepada kebiasaan haidnya. Umpama kebiasaan haidnya adalah 7 hari, sucinya 20 hari, berarti haidnya 7 hari dan sucinya 20 hari. Adapun apabila kebiasaan haidnya berubah-ubah setiap bulan, maka yang dijadikan patokan adalah haid dan suci yang terakhir sebelum ia terkena istihadah. Oke, kita tanyakan kepada wanita tersebut, apakah dia bisa membedakan warna darah? Lalu jawabnya bisa. Kalau bisa berarti termasuknya mu'tadah mumayyizah. Kita tanyakan, berapa harikah keluar darah yang kuat dan berapa harikah keluar darah yang lemah? Umpama darah kuatnya 10 hari, kemudian darah lemah 20 hari, kemudian keluar lagi darah kuat 7 hari, kemudian keluar lagi darah lemah 23 hari. Maka itulah yang jadi haid dan istihadahnya, yakni 10 hari haid, kemudian 20 hari istihadah, kemudian 7 hari haid, kemudian 23 hari istihadah. Adapun apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan warna darah, ketika ditanya apakah bisa membedakan warna darah, wanita tersebut menjawab, rasanya warnanya sama saja, karena tidak bisa bedakan mana yang betul-betul kuat dan mana yang lemah, karena warnanya hampir sama, seperti terkesan hitam semua atau terkesan merah semua. Atau mungkin bisa membedakan warna darah tapi tidak memenuhi syarat tamyiz yang 3 tadi. Maka ini kan masuknya jadi ke golongan mu'taddah ghairu mumayyizah. Yang mana mu'taddah ghairu mumayyizah ini menghukumi masalah mana haid dan istihadahnya adalah dikembalikan kepada haid yang terakhir atau kebiasaan haidnya. Kalau misalkan haid terakhirnya adalah 7 hari, kemudian sucinya adalah 20 hari, maka dari keluar darah yang 60 hari tersebut, haidnya adalah 7 hari, kemudian suci 20 hari atau istihadah 20 hari, kemudian haid lagi 7 hari, kemudian istihadah 20 hari, kemudian haid lagi 6 hari. Karena ini keluar darahnya secara terus-menerus selama 60 hari dan tidak ada hari yang bersih atau tidak ada hari yang tidak keluar darah, maka wanita tersebut harus menunggu sampai dengan 15 hari. Dan masa menunggu ini biasa disebut dengan masa tarobus atau masa penantian. Ketika darah keluar 10 hari ditunggu lagi, 11 hari ditunggu lagi, sampai dengan 15 hari. Ketika telah sampai di hari ke-15, besoknya hari ke-16, nah berarti kita wajib langsung sholat. Karena tidak mungkin haid lebih dari 15 hari. Jadi pas hari ke-16 langsung mandi wajib, kemudian sholat dan melakukan aktivitas sebagaimana wanita yang suci. Namun dalam hal untuk ibadahnya, tata cara bersucinya harus dengan tata cara bersuci khusus untuk wanita yang istihadah, yang insya Allah akan dibahas pada video selanjutnya. Tapi bukan berarti setelah masa penantian 15 hari ini, kemudian 16 hari dia melakukan sholat seperti biasa, bukan berarti yang 15 hari ini haidnya.
Tapi ini baru kita menyimpulkan, oh berarti kita sudah tidak lagi pada masa haid. Namun untuk mengetahui haidnya, kita kembalikan lagi kepada adat atau kembalikan pada haid terakhir. Yang mana tadi haid terakhirnya adalah 7 hari dan sucinya 20 hari. Berarti dari yang 15 hari ini haidnya hanya 7 hari. Sisanya 8 hari adalah masa suci atau istihadhah. Sehingga yang 8 hari ini karena sholatnya ditinggalkan, maka wajib untuk diqadha. Kemudian ketika masuk ke bulan kedua atau ke periode selanjutnya, karena sudah tahu perhitungannya, tidak usah menunggu sampai dengan 15 hari. Tapi ketika sudah mencapai hari ke-7, langsung mandi wajib dan melakukan ibadah seperti biasanya. Pertama kita kan menunggu 15 hari, setelah 15 hari di hari ke-16 kemudian mandi wajib dan melakukan aktivitas ibadah seperti biasa. Kemudian kita hitung berapakah hari haid dan istihadhahnya berdasarkan haid terakhir. Karena haid terakhirnya 7 hari, berarti haidnya 7 hari, sisanya 8 hari adalah istihadhah. Dan yang 8 hari ini sholatnya wajib diqadha. Maka nanti ketika setelah suci yang 20 hari, 7 hari, kemudian 20 hari, masuk lagi 7 hari. Nah, setelah 7 hari ini langsung saja kita mandi wajib dan beribadah seperti biasa. Tidak usah menunggu lagi tidak usah menunggu sampai dengan 15 hari. Jadi kesimpulannya dari kebiasaan haid terakhir 7 hari dan suci 20 hari, ketika keluar darah istihadhah selama 60 hari, maka haidnya adalah 7 hari, kemudian istihadhah 20 hari, kemudian haid lagi 7 hari, kemudian istihadhah lagi 20 hari, kemudian haid lagi selama 6 hari. Dan mengenai qadha sholatnya adalah terjadi pada awal, yakni pada masa tarobus pertama kali dia istihadhah, yakni qadha sholat selama 8 hari. Adapun apabila wanita tersebut benar-benar tidak mengetahui masalah masa maksimal haid, tidak tahu, minimal waktu haid tidak tahu, jadi ketika keluar darah selama 60 hari, 60 harinya itu tidak sholat sama sekali, maka qadhanya berarti bukan 8 hari. Ketika misalkan dia tidak mengetahui, kemudian sekarang tahu berapakah sholat yang harus diqadhanya, kita hitung dulu. Selama 60 hari ini yang haid adalah 7 hari, kemudian 7 hari, kemudian 6 hari. Berarti total yang harus diqadhanya adalah 40 hari. Jadi untuk yang tidak sholat sama sekali sama 60 hari, qadhanya adalah 40 hari. Sedangkan untuk yang mengetahui masalah masa maksimal haid, kemudian di hari ke-16 sudah langsung sholat dan beribadah, kemudian selanjutnya sudah mengetahui haidnya jadi 7 hari, maka qadhanya hanya 8 hari. Kesimpulannya, apabila keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, umpama sampai dengan 60 hari, baik itu misalkan karena efek KB suntik atau misalkan karena hal yang lain, apabila pada kondisi seperti ini, maka kita kembalikan kepada wanita tersebut, termasuknya mustahadhah yang mana dari bagian mustahadhah yang 7 ini. Karena memang umumnya di masyarakat kebanyakan wanita itu, apalagi wanita yang pemula dalam masalah ilmu haid, kemudian masih pemula dalam ilmu fikih, rata-rata memang tidak bisa membedakan warna darah kuat dan darah lemah. Kemudian dirasa pembedaan warna darah kuat dan darah lemah ini memberatkan untuk seorang pemula atau orang awam. Maka bisa kita langsung ambil kesimpulan untuk menentukan mana haid dan istihadhahnya adalah dengan
dikembalikan pada haid terakhirnya. Sehingga wanita seperti ini termasuknya seorang wanita mustahadah yang mu'tadah ghairu mumayyizah, yang mana mengetahui haid dan istihadahnya adalah dikembalikan kepada haid terakhirnya berapa dan suci terakhirnya berapa. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi pada video pembahasan mengenai haid selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.